Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila siratal mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan kita kepada takwa dan diperintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam kepada Sayyid para nabi, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang disebut keluarga oleh beliau karena telah menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah. Apa pentingnya istiqamah? Istiqamah yaitu terus berada kepada jalan yang lurus, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, dan juga yang telah Allah ajarkan kepada Rasul-Nya di dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran dalam dirinya dan tidak ada pula mereka berduka cita. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, sungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ketika beliau menjawab pertanyaan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, qulli qawlan fil islami la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang mana aku tidak perlu menanyakan hal yang sama kepada selainmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah, beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan beberapa poin yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, siapa saja yang kurang dalam melakukan hal yang wajib, berarti dia tidak istiqomah. Dalam dirinya terdapat penyimpangan. Semakin ia dikatakan menyimpang jika hal yang wajib dia tinggalkan, dan kemudian dia mendatangi hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, pentingnya istiqomah, pentingnya muhasabah, introspeksi diri pada setiap dari kita. Bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar istiqomah ataupun belum? Jika benar-benar istiqomah, maka bersyukurlah kepada Allah. Jika tidak istiqomah, maka wajib baginya kembali kepada jalan Allah. Kemudian yang ketiga, beliau juga menjelaskan istiqomah itu mencakup segala macam amal. Siapa saja yang mengakhirkan sholat hingga waktunya telah habis, hingga di luar waktunya, maka ia tidak istiqomah. Siapa pula yang enggan membayar zakat, maka dia tidak istiqomah. Barang siapa yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, maka ia tidak istiqomah. Dan barang siapa yang menipu dan mengelabui dalam jual beli, dalam sewa menyewa, dalam hal-hal yang lainnya, maka ia tidak disebut istiqomah. Dan kemudian bagaimanakah cara kita, apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap senantiasa istiqomah? Ada tiga kiat utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mencari teman bergaul yang soleh. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Musa radhiyallahu an, "Masalul jalisis salih wal jalisis su kama salil sahibil misk wa qilal haddad." Permisalan seseorang yang berteman dengan orang-orang yang soleh dan seseorang yang berteman dengan orang-orang yang jelek, kama salil sahibil misk, seperti orang yang berteman dengan pemilik minyak wangi. Wakil al-haddad, dan juga seperti seorang yang berteman dengan penempa besi, pandai besi. La ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi au tajidu rihah. Jika engkau berteman dengan milik minyak wangi, kalaupun kau tidak mendapatkan minyak wangi tersebut, setidaknya engkau akan mendapatkan wanginya bersamamu. Wakil al-haddad yahriku badanaka aw thawbaka aw tajida minhu rihan khabithah. Dan adapun seorang yang berteman dengan pandai besi, kalaupun engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu terbakar, maka setidaknya engkau akan mendapati bau yang kurang sedap, tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kiat yang kedua, rajin menghadiri majelis ilmu. Karena sifat manusia adalah mudah lupa. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika itu para malaikat berkata, "Rabbi fihim fulanun abdun khata innama marra fajalasa ma'ahum."
Rabbi, wahai Rabb, fihim fulanun abdun khata. Di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahannya. Innama marra, ia hanya melewati saja sebuah majlis. Fajalasa ma'ahum, dan dia ikut duduk bersama mereka. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berkata, walahu ghafartu, aku pun akan mengampuninya. Sama dengan orang-orang yang menghadiri majlis tersebut. Wahumul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, dan mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Kemudian kiat yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat ke-8. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan suatu doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan tentang doa ini. Beliau menjelaskan, ketika kita meminta kepada Allah supaya hati kita terus berada dalam ketaatan dan tidak beralih kepada maksiat, hati kita diminta supaya balik kepada ketaatan. Yang artinya, yang diminta adalah beralih dari suatu ketaatan kepada ketaatan lainnya, bukan pada satu ketaatan kepada kemaksiatan. Kita meminta kepada Allah, jika kita selesai pada satu ketaatan, dipalingkan kembali kepada ketaatan. Jika kita selesai pada suatu ketaatan, semisal sholat, kita minta kepada Allah supaya hati kita beralih kepada ketaatan lainnya. Dari sholat beralih ke zikir, dari zikir beralih ke sedekah, dari sedekah beralih kepada puasa, dari puasa beralih ke menuntut ilmu, kemudian beralih kepada ketaatan lainnya. Maka sudah semestinya bagi setiap-tiap dari kita agar mengamalkan doa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina kafah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.